Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami. Karena acap kali firman Tuhan itu tidak cocok bagi kami. Lembutkan hati kami. Sehingga kami mendengarkan firman Tuhan. Senantiasa kami memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kami harus sangkal diri. Bahkan kami harus pikul salib. Sehingga firman Tuhan itu semakin lama makin cocok bagi kami. Walaupun ada proses aku makin berkurang. Supaya Yesus kebenaran itu makin bertambah-tambah dalam hidup kami. Roh Kudus, roh kebenaran, berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Digenapilah dalam setiap hidup kami, tidak terkecuali. Berbicara Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita diberikan oleh gereja ini pada saya, mencintai tanah air. Ulangi apa temanya? Kristen itu harus disimpulkan dengan agama mengasihi. Kalau enggak, Anda keliru memaknai Kristen. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Jangan lupa, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Berarti boleh nggak kesembuhan? Boleh, tapi bukan itu utama. Sehingga Kristen mulai fokus hidup benar itu ciri utama ajaran Kristen. Mari kita buka Alkitab kita, mulai Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat 9. Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat 9. Kalau sudah dapat, saya ajak membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, terus bergantian sampai ayat 9. Yang sudah mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Lanjut. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, konteks kebenaran ini kurang nyambung dan dapat nyambung dengan tema kita. Kurang dan dapat. Pertama, kenapa kurang? Konteks ini orang Israel di negara orang, di pembuangan. Kita di sini bukan pembuangan. Halo, Anda latar belakang apa? Batak, Jawa, Tionghoa. Anda bukan orang pembuangan. Anda warga negara Indonesia. Kalau bicara pendatang, semua penduduk Indonesia pendatang. Nyambung gak sih?
Iya. Zaman Nuh udah ada nggak Asia? Udah. Ada nggak orang Indonesia? Belum ada. Semua kita pendatang. Kalau pendatang diurut-urut, semuanya pendatang. Jadi jangan ada merasa pongah, sombong, dan jangan ada merasa minder. Beda dengan orang Israel, dia pembuangan. Tetapi dalam konteks lain kita nyambung. Di mana nyambungnya? Tuhan berkata, kita bukan warga kerajaan dunia, melainkan warga kerajaan. Beda konteksnya, lihat. Israel pembuangan sulit, kita bukan pembuangan, kita warga kerajaan surga. Seharusnya kita lebih efektif berfungsi jadi garam dan terang buat bangsa ini. Tapi kita rasanya mau diintervensi. Halo, saya suara keras di Lampung, di mana kalau gereja dibakar saya harus nggak bisa. Tokoh-tokoh masyarakat sana, oh ini apa? Tidak bisa. Ini warga negara Indonesia. Keras karena kita punya hak yang sama. Apapun agamanya kita punya hak sama. Jangan merasa di bawah tekanan. Kita harus keras. Di lingkungan saya, di kelurahan saya, di daerah Cinere, ada orang intervensi, ada orang ibadah. Tidak bisa, saya bilang. Loh, bapaknya main-main. Ini tidak bisa. Kalau kalian bisa sembahyang di rumah orang, di rumahmu sendiri, kami juga bisa. Kita nggak usah minder. Karena status kita sama. Katakan amin. Tepuk tangan. Iyalah. Jangan mau diintervensi kita. Tapi jangan kasar. Jangan dilempar rumah ibadah kita balik lempar rumah ibadah mereka. Nggak boleh. Itu berarti sama Anda sama mereka. Jangan. Tetap tegas dalam kasih. Dan kita berharap mereka bertobat. Iya. Maka Bapak Ibu, tema ini mencintai tanah air nggak segampang diucapkan. Karena mencintai tanah air nggak semudah mendoakan orang lumpuh berjalan. Lebih mujizat Anda mencintai tanah air daripada buta celik. Cuman karena mental dukun kita belum tuntas, kita lebih kagum buta celik lumpuh berjalan. Halo? Tolong operator tampilkan Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetap tampilkan ayatnya. Gambar saya nggak usah tampilkan, nggak apa-apa. Nggak ada cakep-cakepnya saya. Nah saudara kekasih, perhatikan. Ayat ini dibaca oleh dua pendeta, kelihatan mana orang merdeka dengan tidak merdeka. Orang nggak merdeka kekanak-kanakan. Fokusnya apa? Percayalah, lenyaplah penyakit kusta itu. Percayalah, jangan itu penekanan. Kalau Anda bayi rohani wajarlah. Kalau Anda orang nggak percaya wajarlah. Tapi kalau orang sudah mulai benar ikut Tuhan, fokusnya bukan lenyap penyakit kusta, fokusnya keterangan waktu. Ulangi, fokusnya apa? Keterangan waktu itu kata apa? Dalam ayat ini kata apa keterangan waktunya? Catat dong baik-baik. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat jadilah bumi? Jadi perlu tahunan atau seketika? Tahu nggak artinya? Hai umatku, mujizat seperti ini gampang. Gak usah kagum yang begini-begini. Dan semua mujizat seketika, bobotnya sementara, tidak kekal. Makanya mujizat-mujizat bukan ukuran nilai ajaran Kristen. Saya ulangi, Lazarus dibangkitkan Tuhan nggak? Bangkit nggak? Bangkit nggak? Perlu proses seketika atau tahunan? Mati lagi nggak dia? Mati, karena itu sementara. Saya ulangi, kalau Anda kenal Lazarus di Grogol, itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Mati udah. Siuman lah. Laut dibelah Tuhan terbelah nggak? Setelah lewat orang Israel, tetap terbelah atau gabung lagi?
Karena itu sementara, siuman lah. Langit dan bumi ini kekal atau sementara? Sementara. Siapa ingat lagu lama? Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, lanjut, tetapi tinggal. Iya. Jujur, orang Kristen lebih suka baca Alkitab tiap hari atau lebih suka sakit sembuh? Jawab dong. Maka rusak Kristen itu. Rusak. Untuk lumpuh berjalan, buta celik, belah laut itu seketika. Jangan kagum. Itu kagum awal-awal bolehlah. Tapi kalau Anda malas baca Alkitab, Anda kan gak jelas Kristen yang benar. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa Anda. Ada nggak firman Tuhan, ibu-ibu lihat saya, ada nggak firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suami? Ada nggak? Ibu-ibu jawab dong. Ada nggak? Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Nggak berani jawab loh. Karena sampai sekarang lu masih tanduk suami lu kan? Masih tanduk kan? Kalau tanduklah suamimu itu proses seketika. Nggak usah diajarin pun Anda tanduk. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Kalau tunduk pada suami itu proses tahunan Bapak Ibu. Catat dong baik-baik. Kalau kalian lebih kagum di rumah duka mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian bukan Kristen tapi sesat. Catat dong baik-baik. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian belum Kristen. Tuh kan nggak ada amin kalau khotbah begini. Kalian lebih suka gunung kawi daripada kebenaran. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada suami sangat sabar sama istrinya, kalian nggak ngerti kebenaran. Mayat bangkit itu gampang sama Tuhan, tapi membuat berubah kelakuan kita nggak gampang. Makanya ketika orang menikah, saya bimbing, saya tanya, kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Langsung saya ketawa. Saya bilang, bungkus itu cinta, bawa pulang. Mana ada orang menikah berdasarkan cinta kecuali penipu. Loh, kami pacaran udah 3 tahun. Entah 3 tahun, 5 tahun lu gak ngerti cinta. Tuh kan, kayaknya ngelawan muka lo. Makanya ada pepatah apa? Tak kenal maka iya. Bobot pacaran itu nggak berbobot mengenal pasangan. Tapi kalau kalian menikah 15 tahun ke atas, yang menikah, kalau kalian menikah 15 tahun ke atas, cukup representatif waktu mengenal pasangan kalian dengan segala pencak silatnya. Ngomong cinta baru cinta. Palsu semua Kristen ini. Kalau udah menikah dengan segala konfliknya, bilang, mah, biarpun kita konflik, aku tetap cinta. Itu baru cinta. Kalau pacaran gombal semua itu. Waktu pacaran, dek, aku cinta padamu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Alah, belum menikah 2 tahun, langsung ditonjok mukanya. Pung, datang bulan di sini. Banyak bintang-bintang. Alah, perempuan yang belum menikah, rata-rata laki-laki itu tebar pesona. Rata-rata laki-laki itu kayak nelayan. Belum dapat ikan kasih umpan. Belum dapat ikan kasih umpan. Udah dapat dibantai. Itu rata-rata laki-laki. Maka ketika penelitian, lebih banyak perempuan kecewa dengan perkawinannya daripada pria. Pria siuman lah kalian. Laki-laki itu ketika resepsi pernikahan, pemberkatan nikah, pesta pernikahan, itu dianggap dia finish. Perempuan itu start, terbalik. Makanya daya juang pria ketika belum dapat pacarnya tinggi sekali dayungnya. Begitu selesai menikah, nilai perjuangannya mulai melempem. Jangan ada dusta di antara kita. Si laki-laki tinggal di BSD, kerjanya di Bogor. Si perempuan tinggal di Bekasi, kerjanya di kota. Saya dramatis sedikit ya. Lagi pacaran tuh, dek udah pulang belum? Sebentar lagi kok, kenapa? Tunggu nanti kalau kau pulang,
tunggu di Mangga 2. Lu makan mie yang enak sana, nanti gua jemput. Loh kok aku dari Bogor jemput aku ke kota, antar ke Bekasi, nanti pulang ke BSD kan jauh. Nggak apa-apa, Tuhan memberikan kekuatan. Wih, keren sekali nih. Wih, keren sekali. Si perempuan gak punya karunia ditipu. Oh, kalau perempuan kalau lemahnya kan di telinga, kalau suara bagus-bagus itu terpesona. Pria lemahnya di mata. Dijemput. Udah makan mie? Udah kok. Beli apa? Kata buat mahal kok, harganya 27.000. Tidak apa, Tuhan memberikan kecukupan. Lain lu waktu pacaran. Diantar ke Bekasi, ngobrol sampai jam 11 malam. Pacarnya bilang, kok besok kita kerja lagi, pulang kok ke BSD, nanti capek kok. Tidak apa-apa, roh kita menyala-nyala. Kangus loh, menyala-nyala. Benar pulang ke BSD, pagi-pagi bangun. Dia udah sehat nggak? Sehat. Kok sehat? Sehat. 3 provinsi loh. Bogor itu Jawa Barat loh. Ke DKI, balik lagi ke Jawa Barat. Lewat DKI, sampai ke Banten. Suami lu punya mental supir akap rupanya itu. Antar kota. Ketika menikah, tinggal di jembatan 5. Gereja di apartemen Robinson. Si perempuan lagi Natal latihan nyanyi. Ditelepon suaminya. Papa, nanti pulang kantor tolong jemput aku. Dekat kerjanya. Apa dia bilang? Lu punya otak gak sih? Beda. Mencintai itu bukan halusinasi. Termasuk mencintai tanah air. Melalui proses Anda kenal tanah air kita. Kalau enggak, kita khotbah hari ini hanya sekedar bobot pengetahuan, tidak untuk diimplementasikan, rusak. Bapak Ibu, kenali negara Indonesia ini. Jawab Bapak Ibu, seharusnya negara terkaya Indonesia atau Singapura? Indonesia, kan keras lu jawabnya kan. Tapi siapa lebih tahu mengisi kemerdekaan, Singapura atau Indonesia? Beda. Kita merdeka tahun 45. Malaysia merdeka tahun 57. Jarak 12 tahun. Malaysia seharusnya manggil kita kode. Tahu kode gak sih? Bukan kode buntut. Koko paling gede. Tahu nggak Anda? Kalau Anda belum lahir, saya kasih tahu Anda. Tahun 60-an sampai 70-an, orang Malaysia bangga berobat ke rumah sakit Cipto, biar kalian tahu. Bangga berobat ke rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto termasuk sasaran orang Singapura, orang Malaysia berobat. Tahun 60-an 70-an, anak-anak orang Malaysia kalau bisa tembus kuliah di UI, UGM, ITB, itu bahan cerita satu kampung. Sekarang terbalik. Nggak tahu mujizat opo iki. Orang Indonesia berobat ke Pineng, ke Malaka. Orang tua Indonesia bangga anaknya kuliah di KL. Karena Malaysia lebih tahu mengerjakan kemerdekaan dari kita. Saya gambarkan ini tentang kekristenan biar Anda tahu. Apalagi Singapura, Bapak Ibu. Indonesia merdeka tahun 45, Singapura merdeka tahun 65. 20 tahun jaraknya. Seharusnya Singapura manggil kita apa? Icong. Iya, bukan pocong. Icong. Saya orang Batak, istri saya Chinese Toto, Pak Me dari Cungko, Cina daratan. Keponakan saya panggil saya Icong, orang Batak Icong loh. Harusnya kita membantu mereka, tapi terbalik. Saya pertama kali ke Singapura tahun 65, pertama kali. Itu baru-baru pisah dari Malaysia. Belum ada Orchard Road, itu belum ada. Daerah Bugis itu belum ada. Yang ada Ang Mo Kio, Geylang, Little India, Chinatown. Itu yang ada. Kumuh sekali. Kali-kalinya nggak heran Anda. Banyak bangkai tikus, bangkai kucing. Banyak. Kumuh sekali. Nongol anak Semarang. Umur 10 tahun, masih kecil waktu Singapura masih bagian Malaysia. Dengan orang tuanya pindah ke Singapura, namanya Lee Kuan Yew. Itu pernah ke Semarang. Kemudian jadi pemimpin Singapura. Tegas, keras, disiplin, jujur. Rakyat yang biasa malas, gak nyaman.
Tapi dia konsisten. Akhirnya pendapatan per kapita Singapura dengan Indonesia kayak langit dan bumi. Jujur dong Bapak Ibu, Singapura punya sawah nggak? Mimpi kalau punya, nggak punya. Indonesia punya sawah nggak? Mana lebih merdeka menikmati beras yang enak, Singapura atau Indonesia? Aneh kan? Dia nggak punya sawah, tapi lebih merdeka mereka menikmati beras yang enak. Kalau Anda kurang kerjaan, cari di pelosok manapun di Singapura, beli nasi ayam yang harganya di pelosok itu yang rendah-rendah, Chinatown yang daerah-daerah miskin, beli $2,5 dapat nasi ayam, enak berasnya. Sulit Anda cari beras berkutu di sana, sulit. Di Indonesia kutunya merdeka ke beras-beras, lucu. Itulah Indonesia. Singapura nggak punya pohon durian biar kalian tahu. Tapi ada pepatah aneh. Kalau kalian mau nikmati durian yang enak, datanglah ke negara yang nggak berpenghasilan durian. Kontradiksi kan? Singapura itu tiap hari musim durian. Lucu nggak? Karena dari Sumatera, Kalimantan, Sarawak, Kuching, Semenanjung Malaysia, Thailand berebutan memasok durian ke sana. Berebutan. Singapura yang punya pengambil keputusan tidak mengizinkan durian yang tidak bagus, apalagi karbitan kayak negara antah berantai ini. Nggak ada durian karbitan. Saya jamin kalau Anda makan durian di Singapura enak. Kalau Anda jalan-jalan ke Singapura jam 6 ke atas, jam 6 sore ke atas, pergi ke daerah Bugis atau Chinatown, itu Musang King, Blackton harganya sangat murah. Mereka menikmati sekali durian. Kita sulit sekali menikmati durian. Kalau Anda ke Muara Karang di mana di Kelapa Gading membeli durian, hati-hati, banyak yang karbitan. Sebaiknya makan durian di Indonesia ini jangan bawa pulang, makan di tempat. Nyambung nggak sih? Ya pasti nyambung, orang lu korbannya. Aneh. Zaman Tommy P. Papa, tahu Tommy P. Papa? Soeharto, bapaknya Tommy. Saya pernah tulis surat ke Istana Negara, Mr. President, tolong tulis surat ke Inggris, tolong jajah kami. Karena jauh lebih enak dijajah Inggris daripada jajah Jepang, Belanda. Malaysia, Singapura jajahan Inggris, maju. Melarat kalau jajah Portugis, Jepang. Tapi tahu nggak Anda, jauh lebih melarat lagi kalau jajah oleh bangsa apa? Bangsa sendiri. Ulangi, itulah. Kalau Anda punya tabungan 3 bulan nganggur, habis loh. Kalau lu punya tanah nggak dimanfaatkan 2 tahun, disita. Kalau nganggur tanah lu disita, hati-hati Bu. Kalau suami lu menganggur 2 tahun disita nanti. Istrimu nganggur disita nanti. Negara kita dijajah oleh bangsa sendiri. Dan sedihnya salah satu penjajah itu orang Kristen. Tahu nggak Anda? Saya khotbah di Surabaya. Ketemu kumpulan orang Batak di Surabaya. Marah saya. Tahu nggak kasus tahun lalu sampai awal tahun? Jaksa-jaksa orang Batak membebaskan seorang yang menyiksa pacarnya sampai mati gara-gara duit. Kristen, penjajah kok. Makanya saya asal khotbah di pengacara-pengacara terkenal siapapun nama itu, saya bilang gini, jangan lupa ya, kalian rata-rata pakai UUD, ujung-ujungnya duit. Pakai KUHP, kasih uang habis perkara, maju tak gentar membela yang bayar. Makanya kalian orang Batak dari mana? Dari provinsi mana orang Batak? Sumut, tahu nggak Sumut? Semua urusan menggunakan uang tunai, itu Sumut. Makanya ibu kota Sumut apa? Medan, tahu nggak singkatan Medan? Medan, MEDAN. Masuklah engkau dalam api neraka. Medan itu. Enggak sama orang begini saya keras. Karena saya nggak tertarik dengan uangnya. Lu punya cincin permata malamnya, nggak laku itu di surga. Jangan pamer yang begitu. Itu bukan nilai. Maka saya bilang sama pengacara, sama polisi, sama hakim, sama jaksa,
Kloter, tahu kloter nggak? Kelompok terbang. Kloter pertama masuk yang dihakimi Tuhan. Kloter pertama dihakimi Tuhan, pendeta, hakim, jaksa, polisi, pengacara, pengusaha. Kloter berikutnya itu. Ini kloter pertama nih. Karena apa? Yang hitam bisa kau bilang putih, yang putih bisa kau bilang hitam. Habis loh. Makanya kalau pengacara-pengacara terkenal itu mereka kumpul mau ibadah gitu, saya khotbah, mereka langsung teriak, ya Pak Huta Barat diundang, ditampar, kita ditampar. Memang harus ditampar kalian. Karena kaya itu bukan nilai. Saya peringatkan yang orang kaya, lihat saya. Kaya itu bukan nilai. Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya. Dengar orang kaya, karena saya nggak tertarik uang kalian, saya tertarik jiwa kalian. Keras khotbahnya, jujurlah, banyak nggak orang kaya sombong? Keras khotbahnya. Tapi anehnya, ada nggak orang miskin sombong? Masalahnya ada loh. Ngeri loh, udah miskin sombong lagi. Halo. Makanya sama orang kaya sekeras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Supaya jangan sempurna penderitaannya. Agak mendingan orang kaya masuk neraka. Kenapa mendingannya? Sebelum masuk neraka di bumi agak enak sedikit dia, kaya. Kalau orang miskin masuk neraka, di bumi lu semi neraka, terus masuk neraka lagi, kok berseri? Janganlah. Kotokonomen. Maksud saya Bapak Ibu, mencintai tanah air ini, kenal dengan tanah air ini. Rata-rata begitu jadi pejabat aji mumpung. Waktu belum dipilih galak, digertak Malaysia takut, susah. Pulau Ambala takut. Udah beberapa pulau diambil, diem. Padahal negara kita jauh lebih besar. Tentara kita, kapal perang kita lebih besar. Tapi takut. Itulah orang Kristen juga sama. Ilustrasi Indonesia sama dengan orang Kristen. Nyanyi apa? El Shaddai. Lanjut. El Shaddai. Bohong. Itu nyanyi kurang cocok dinyanyikan di gereja. Kurang cocok dinyanyikan di gereja. Paling cocok Anda nyanyikan ketika Anda sendirian lewat kamar mayat. Kan dia Maha Kuasa. Kenapa berdiri bulu kuduk lo? Karena lu penipu. Yang penakut lihat saya, bertobat lo. Jangan bilang Allah Maha Kuasa, nggak berani lewat kamar mayat. Kayaknya mayat lebih hebat daripada Allah lo. Jahat. Orang penakut itu jahat di mata Tuhan. Makanya kalau kalian baca Wahyu 21 ayat 8, orang penakut termasuk kloter pertama dihakimi. Yang penakut bertobat lo. Iya. Karena kita juga penakut kayak orang Indonesia ini. Ngomongnya bagus. Tanah airku Indonesia. Bagus sekali. Nyanyi isinya bagus, prakteknya susah. Sama dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Ada pendeta yang pernah saya bimbing SMA. Jemaatnya cukup besar. Pendeta terkenal. Norak. Dia bilang, bang, dia panggil saya bang. Bang, lihat dong jam tangan saya. Kenapa jam tangan lo? Tebak dong berapa harganya. Nggak tahu saya. Tebak dong bang. Saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu saya harganya. Dia sebut dengan gak malu-malu harganya 2 miliar. Kan bodoh sekali. Terlalu bodoh Anda berkat segitu segede hanya untuk jam tangan. Jam tangan saya 1,2 juta. Fungsinya sama. Sama. Emang kalau lu pakai jam tangan 2 miliar lu panjang umur? Orang pakai jam tangan mahal banyak pendek umur karena dirampok, ditembak, mati. Norak. Emang jam tangan 2 miliar bisa terbang Anda? Nggak bisa, sama. Mobilnya harganya 6 miliar. Bodoh-bodoh sekali. 2 bangkunya 6 miliar. Kok 6 miliar digunakan 2 orang? Boros sekali. Kalau memang benar-benar mau beli kendaraan 6 miliar, beli bus 4 biji. Banyak bangkunya. Karena kita bicara ini di manfaat, bukan di gaya-gayaan. Kacamata 125 juta. Tas istrinya 876 juta. Tapi nyanyinya apa? Nyanyinya apa?
Ku tak membawa apa. Lu bawa, lu pamer-pamer, lu cerita-cerita. Lu kan bohong. Orang kalau nyanyi gitu, ku tinggal semua. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambar orang ini, biar gosong. Lu nyanyian lu dengan kelakuan lu bertentangan. Orang Indonesia dengan orang Kristen mirip-mirip Betty. Beda-beda tipis. Bagus di gereja, nyanyi gemetar-gemetar. Sekarang saya sudah bebas. Tapi pulang bebas sekali naik motor lawan arah. Sampai orang lain gemetar sama lu. Susah orang Kristen ini. Akhirnya Kristen khotbah-khotbahnya, khotbah-khotbah palsu banyak. Yang gak membuat kepada perubahan. Itulah yang terjadi zaman Yeremia. Mereka dibuang, mereka dijajah bangsa Babel. Terus kemudian nongol apa katanya tadi pembacaan kita ayat 9, ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-jurutanmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Rusak Kristen itu. Kalau firman Tuhan apakah kesembuhan atau berkat tidak dikaitkan dengan pertobatan, tidak dikaitkan dengan pelaku firman, itu Injil palsu. Catat Bebe, itu Injil palsu. Berita Injil itu amanat agung. Matius 28 ayat 9-10. Pergilah beritakanlah Injil. Barang siapa bertobat, karena Injil itu menobatkan, mengisafkan kita akan dosa dan kita bertobat. Kalau bertobat, baptis. Kedua, ajarlah mereka melakukan yang kuperintahkan. Jadi pelaku, bertobat dan pelaku. Ulangi. Itu Injil. Kalau khotbah mujizat, khotbah berkat, nggak ada kaitan dengan pertobatan pelaku, itu Injil palsu, walaupun dengan Alkitab yang sama. Pertanyaan saya, iblis pernah digodai iblis? Yesus pernah digodai iblis nggak? Pakai apa menggodainya? Pakai ayat, pakai firman. Sekarang mimbar-mimbar saya khotbah di Amerika, khotbah di Maroko, di Afrika sana, khotbah saya di Mesir, khotbah di Asia, khotbah di Eropa, khotbah di Australia. Sekarang banyak Injil-Injil palsu dikhotbahkan. Sekarang berkat-berkat, percayalah sakit sembuh. Kelakuan gak berubah. Sampai ada pendeta khotbah-khotbah, mujizat-mujizat, jemaat puluhan ribu, punya istri simpanan. Kalau Anda masih kompromi dengan dosa, Anda gak ngerti mencintai tanah air. Orang Kristen harus punya keteladanan hidup di atas rata-rata, baik kejujuran, kekudusan, kerendahan hati. Lebih suka cita memberi daripada menerima. Harus ada keunggulan-keunggulan ini. Itulah implementasi bahwa kita mencintai tanah air. Anda kerja, jangan korupsi waktu, korupsi uang. Jangan menggelapkan pajak. Bawa mobil dengan sopan. Dan jangan egois. Dulu anak saya kerja masih bujangan. Dia bilang, "Pak, aku mau beli Innova." Jangan gak usah. Loh, aku mau, jangan beli Innova kamu. Loh, uangku Pak. Biarpun uang kau, jangan. Loh, kenapa sih Pak? Loh, kau ini gak mau belajar. Apa sih Pak? Berapa kali kita naik motor kau ngeluh? Naik mobil kau ngeluh. Ngeluh apa? Macet. Oh iya Pak, macet. Jakarta ini macet. Terus kau bujangan, bawa mobil Innova. Kau letakkan di jalanan yang macet. 7 tempat duduknya kau sendiri di situ. Kau curi berapa ruang lagi? Jangan beli mobil. Lu banyak mobil lu. Banyak yang mana? Angkot. Naik angkot. Kalau kau sudah menikah, kau berkeluarga, silakan beli mobil. Karena punya mobil bukan prestasi. Ada pendeta anak 1, mobilnya 6. Ada apa ini? Nyanyinya apa tadi? Ku tak membawa Allah Tuhan. Terlalu banyak habis waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, dana kita untuk hal-hal yang gak kita bawa nanti. Terlalu sia-sia. Saya tahun ini 45 tahun jadi hamba Tuhan. Banyak pelayan saya. Cincin emas saya cuma satu. Cuma satu cincin perkawinan. Kalau kalian ikutin dari puluhan tahun yang lalu. Simpel aja, sederhananya. Jangan kasihan kalian lihat saya banyak duitnya. Tapi bukan untuk benda-benda begini. Banyak hamba Tuhan di pedalaman yang harus saya support tiap bulan. Kan kita anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Mulut makan, dia turunkan, dia bagi kepada yang lain.
Kita melayani bukan menumpuk kekayaan, kita melayani bukan supaya semakin kaya dibandingkan orang lain, bukan. Kita melayani supaya makin Injil diberitakan, termasuk melalui orang-orang yang kita dukung. Lemes Anda menanggapinya. Ini, amin, iya, amin, ya. Susah. Tapi kalau saya beriman, percayalah, yang nggak punya mobil tahun ini punya mobil, amin. Kayak Gunung Kawi, bener. Ukurannya materi-materi lagi. Itulah nabi palsu. Maka Bapak Ibu kita buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya khotbahkan intinya, maknanya dalam supaya kita mencintai negeri ini. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 operator. Kita bergantian membacanya. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Ayat 36 kita bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa respon pendengarnya? Banyak orang percaya kepadanya. Lanjut ayat 31. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lanjut. Ayat 34, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, mereka siapa? Orang Yahudi, orang yang ada Yahudi apa? Orang Yahudi yang percaya. Yesus bilang kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, gak ada pengecualian, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat selanjutnya, konsekuensinya apa hamba? Yes, sama-sama ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun, yes. Yesuslah ketika jadi manusia sempurna jadi teladan. Begitu kita bertobat lahir baru Bapak Ibu, itu merdeka secara de jure. Belum merdeka secara de facto. Ketika Indonesia merdeka ke 80 tahun, itu merdeka secara de jure. De facto masih gak jelas. Halo? Zaman Tommy P. Papa lagi. Tahu Anda? Minyak mentah Indonesia, kita jual ke Singapura. Singapura mengolahnya, udah jadi, kita beli minyak kita. Aneh gak? Itu kerjasama siapa? Singapura dengan bangsa sendiri, Petral. Jahat banyak pemimpin negara. Ini perlu Anda kritisi supaya Anda jangan berontak, tapi banyak berdoa, terus menampilkan keteladanan hidup. Berontak gak pernah diizinkan Alkitab. Miriam dengan siapa nih saudara Musa satu lagi? Harun berontak sama Musa. Kak sakit kusta. Saya ulangi, kita nggak boleh berontak kepada negara, karena negara itu pilihan Tuhan. Biar dia baik atau jahat, tetap ada absolut Tuhan di situ. Saya sedih ada pendeta belum move on, selalu menjelek-jelekan pemerintah. Janganlah, doakan, tampilkan yang terbaik. Bahkan ada pendeta-pendeta jelek-jelekkan Jokowi. Saya bilang, ngapain lu ngomong gitu? Saya tanya kamu, mana lebih banyak kau berbuat, kau atau Jokowi kepada bangsa ini? Nggak ada apa-apanya kau. Jokowi nggak sempurna, tapi dia jauh lebih baik dari kebanyakan orang Kristen memperlakukan sesuatu kepada negara ini. Siumanlah, jangan pingsan terus. Nggak ada bagian kita menjelek-jelekkan, tetapi kita harus melakukan apa menunjukkan kita mencintai negeri. Yaitu merdeka kita berbuat benar buat bangsa ini. Makanya catat baik-baik ayat 31. Bagaimana kita mencintai negeri dan berbuat? Kita harus benar-benar merdeka. Ayat 31. Maka kata Yesus kepada siapa Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ada 4 dia katakan kepada orang percaya. Halo? Pertama, jikalau kau tetap dalam firman-Ku. Dimulai dengan kata apa? Kata apa? Jikalau. Artinya tetap dalam firman Tuhan itu pilihan kita. Anda teliti, survei, mayoritas Kristen pendeta hamba Tuhan
tidak tetap dalam firman. Itu masalahnya. Masalahnya itu. Saudara perhatikan. Tahun lalu ada pendeta terkenal, khotbah bagus, banyak, ditegur istrinya, dipukulin istrinya. Bapak-bapak, kasih istrimu. Loh Pak Pendeta, kalau istriku cerewet, berarti kau belum merdeka mengasihi istrimu. Tergantung kelakuan dia. Catat bapak-bapak, kita mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. As human client, kita mengasihi istri nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kalau kita mengasihi istri tergantung kelakuan dia, berarti kita dipasung oleh dia. Nggak ada amin kalau kok begini, udah tahu saya ngelawan muka lo. Lo kalau dicerewet, mana ada difasilitasi Alkitab? Hai suami, kasihlah istrimu yang baik, yang cerewet hajar aja boleh. Kan gak ada difasilitasi. Jangan tambahin ayat firman supaya jangan tambah hukuman kau. Hai istri, tunduklah pada suami. Merdekalah kau tunduk pada suami. Lo suamiku kasar, gak ada kaitannya ibu-ibu. Hai istri, tunduklah pada suami tanpa embel-embel. Sekali lagi, nggak dilengkapi. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Nggak ada. Supaya jangan dihukum kau nanti. Loh, suamiku kasar. Nggak ada ibu. Ada ibu pendeta ngomong apa? Bapak sih enak ngomong. Loh kenapa? Bapak nggak kenal suami saya. Ya Tuhan, nggak ada dalam Alkitab disuruh, hai pendeta kenallah suami orang. Nggak ada. Kurang kerjaan saya kenal suami lo. Kecuali ada amanat agungnya. Gak ada perintah Tuhan ke itu. Nyambung gak? Saya merdeka mengasihi istri saya. Sekalipun bapak-bapak lihat saya. Lihat, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketahui ini penderitaan. Kemungkinan. Sampai detik ini istri saya punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Sampai detik ini. Dan gitu dong ketawa kalian. Empati dikit lah. Saya bingung, saya khotbah di Surabaya. Selesai khotbah, ada ibu-ibu muda kejar saya. Kaget saya, ada apa ibu? Aduh puji Tuhan, mujizat. Mujizat apa ibu? Saya bisa ketemu Pak Ridwan, saya terharu. Idola saya. Idola. Bu, jangan kesurupan. Jangan idola. Bukan gitu Pak Ridwan, bukan gitu. Saya suka, jangan suka-suka. Ibu nggak kenal saya. Bukan itu. Bapak bisa nggak konseling saya? Nggak bisa. Cari pendeta wanita, Anda dikonseling. Kalau Anda pasti jalan-jalan ke Jakarta, bisa ketemu istri saya, dikonseling istri saya. Jangan saya. Apa dibilang? Bukan gitu Pak Ridwan, bukan. Ada apa? Saya cocok sekali sama Pak Ridwan. Cocok. Saya menikah mau masuk 40 tahun. Proses pencocokan terus kami kerjakan. Lu baru ketemu bilang cocok. Lucu-lucu sedih. Tapi banyak pendeta-pendeta menikmati itu. Oh iya, jadi gimana ibu? Mau konseling? Nanti malam datang ke kamar hotel. Rusak begitu. Jangan pura-pura nyambung, nggak nyambung. Maksud saya lu juga. Ayolah. Yang gini-gini jangan kompromi. Daud bisa jatuh, Anda jamin lebih kuat dari Daud Anda. Jangan nipu lah. Tidak. Cari pendeta perempuan. Saya cocok, nggak ada cocok kita. Saya sama istri saja 40 tahun proses pencocokan masih kami kerjakan kok. Janganlah Kristen halusinasi. Nyambung nggak sih? Nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud juga. Jangan main-main lah. Jangan tebar pesona. Jujurlah jadi Kristen. Benarlah jadi Kristen. Kuduslah jadi hamba Tuhan. Ini penting. Makanya jikalau, kembali ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Rata-rata orang Kristen tidak tetap dalam firman. Apa itu tetap dalam firman? Catat baik-baik. Tetap dalam firman Tuhan direpresentatifkan dengan 3 kata kerja. Berapa kata kerja? 3. Bandingkan dengan Yosua 1:8. Apa itu? Pertama, disiplin baca Alkitab Bapak Ibu. Sedihnya saya, banyak orang tua Kristen, lebih sedih lagi, banyak pendeta, lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Kan rusak rumah tangga begini. Kalau Anda lebih sedih anakmu sakit kanker daripada anak Anda malas baca Alkitab, memang jauh sekali nilai-nilai Kristen dalam rumah tangga Anda. Saya ulangi,
kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Ngerti gak maksud saya? Rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita. Amin. Tepuk tangan. Ayolah. Tetap dalam firman itu disiplin baca Alkitab. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Dari kecilan saya bangun-bangun nak, kita harus baca Alkitab. Pak aku ngantuk, nggak bisa nak, dengar nak. Saudara kita di sebelah sembahyang subuh. Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Orang Kristen yang sedang lihat saya sekarang ini ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngorok lu. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, nggak ada merasa kurang, nggak baca Alkitab, nggak ada merasa wajar-wajar aja, terus nyanyi dengan terharu-terharu. Hidup ini adalah kesempatan, langsung malaikat kasih kesempatan ngorok. Elah penipu Kristen nih. Terharu-terharu nyanyi penyembahan, tapi kelakuan berumah tangganya tetap mengharukan. Ya susah. Jangan bicara Kristen tanpa perubahan. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita lakukan terbaik bagi bangsa ini. Itu wujud nyata kita mencintai negeri. Disiplin baca Alkitab. Yang kedua, militan merenungkannya siang dan malam. Arti merenungkan, setiap kita baca harus nembak kita dulu. Pembacaan Alkitab di rumah tangga nggak bisa disiplin kalau saling tembak menembak. Kalau saya baca Alkitab, terus ayo perhatian yang kita baca, berkat apa yang dapat. Saya selalu mulai, Mah, nak, Papa ditegur dengan firman ini. Papa harus bertobat minta ampun. Papa benar-benar bersyukur, harus tembak dia. Aku ditegur, aku. Jangan gini baca Alkitab, terus nunjuk istri, Mama dengar nih, bertobat loh. Bubar itu bubar. Baca Alkitab bukan nembak pasangan, bukan nembak anak. Menembak diri sendiri. Gak ada amin. Ayolah. Militan merenungkan siang dan malam. Arti merenungkan, khotbahkan diri sendiri. Jangan khotbahkan yang gak kau lakukan. Nanti kau penipu-penipu kau. Ini penting sekali. Makanya seorang gembala, pernah saya bimbing SMA, pengkhotbah terkenal, jemaatnya cukup besar. Dia bilang apa sama saya? Bang, puji Tuhan bang. Ada apa bang? Anak saya khotbahnya bagus, banyak pengikutnya. Puji Tuhan. Saya tanya kamu, apa bang? Kamu kan bapaknya. Iya kenapa? Istrimu kan ibunya. Iya kenapa? Masih dia lawan gak? Masih sih. Suruh dia jangan khotbah. Karena banyak sekali orang menganggap bisa khotbah itu rohani. Kagak, melakukan firman itu rohani. Khotbah nggak jamin rohani. Percayalah kalian. Itu bukan ukuran. Sampai mati kalian nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena itu tidak menentukan. Sampai mati kalian nggak pelaku firman, selesai. Iman tanpa perbuatan, lanjut. Mati. Bahasa roh tanpa perbuatan, mati. Khotbah mujizat nubuat tanpa perbuatan, mati. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 21-23. Mati semua itu. Ini penting. Renungkan dan lakukan. Untuk melakukan firman Tuhan. Itu harus sinergi. Disiplin baca Alkitab. Militan merenungkan. Baru bisa melakukan. Doktor teologi belum tentu bisa melakukan firman. Karena orang-orang dokter. Saya pernah 30 tahun saya dosen teologi. Saya bilang. Gelar-gelar teologi kalian S1, S2, S3. Itu nggak jamin kalian murid Tuhan. Murid ke lembaga pendidikan yes, tapi murid Tuhan belum tentu. Karena apa? Lihat ayat 31. Tetap dalam firman Tuhan. Ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, lanjut. Untuk benar-benar murid Tuhan, bisa sekolah teologi, bisa enggak sekolah teologi. Sekolah teologi bukan ukuran. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi saya selalu kasih tahu ke gereja-gereja.
Nama saya Pendeta Rituan Huta Barat. Gak usah tulis gelar. Baik gelar sekuler, teologi, gak usah. Pendeta udah. Karena gelar itu jangan sampai membuat kita merasa hebat. Enggak lah. Anda sekolah teologi, Anda enggak lebih baik saya dengan Anda. Kalau kita mau benar-benar di hadapan Tuhan. Atau bisa juga lebih baik. Tapi kita enggak tahu. Saya enggak berani menghakimi Anda. Yang penting kita mau bertanggung jawab hidup pelaku firman dalam rumah tangga. Itu paling penting daripada sekedar khotbah. Lebih baik saya menjadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Khotbah yang benar bisa dipelajari, khotbah yang benar bisa keterampilan. Nggak ada kaitan dengan kelakuan bisa. Tapi kalau jadi suami yang benar, itu pasti kaitan dengan kelakuan. Ini kita supaya jangan gagal fokus. Jadi murid Tuhan itu nggak harus sekolah teologi ya. Bahkan banyak orang sekolah teologi ya nggak murid Tuhan. Karena bisa mengkhotbahkan ke orang lain, tapi nggak khotbahkan ke diri sendiri. Maka ayat 32. Kalau kita mau mencintai negeri, kita harus tahu kebenaran. Kalau Anda naik motor lawan arah, memang Anda nggak mau tahu dengan kebenaran. Hati-hati. Setiap perkara yang kecil. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dimerdekakan dari mana? Kalau bangsa Indonesia dijajah bangsa sendiri, orang Kristen dijajah dari si aku. Maka ikut Yesus harus ada proses. Aku makin berkurang, Yesus makin. Sejauh mana kita berkurang dan Yesus bertambah, sejauh itu kita merdeka. Merdeka dari mana Pak? Merdeka kita dikendalikan Yesus, nggak dikendalikan diri kita. Kalau mobil kita dipepet, rem aja biar dia duluan lah. Mungkin dia kebelet kan udah selesai. Tapi diri kita menjajah diri kita. Dipepet kita pepet balik. Dipepet lagi kita pepet balik. Ada pendeta retreat jemput saya. Dipepet udah duluan, jangan pepet balik. Biar dia tahu. Aduh sedih. Lawannya buka kaca, dia bilang, monyet lu. Pendeta ini bilang apa? Lu monyet buduk. Aduh susah. Susah. Khotbah bagus. Jemaat banyak. Jangan lagi terpesona dengan khotbah-khotbah bagus lah. Kelakuanlah yang benar. Dipepet lagi, dipepet. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu katanya. Gak sadar di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Ya Tuhan. Sekali lagi kalau saya Tuhan langsung bilang petir sampernya orang biar gosong loh. Batu sandungan banyak orang Kristen itu. Termasuk saya ketika khotbah di Jawa Timur. Ketemu sama orang Batak. Saya bilang keras sekali sama mereka. Kenapa? Kejadian di Surabaya, ada orang menabrak pacarnya sampai mati. Lolos karena jaksanya orang Batak Kristen memerdekakan mereka karena uang. Kristen loh, Batak lagi. Rusak. Bapak Ibu mencintai negeri, orang percaya harus benar-benar merdeka dari dosa dan kejahatan. Harus merdeka dari batu sandungan. Kalau Anda kerja, kerjalah dengan benar. Kalau Anda pegawai, hormati atasan Anda sekalipun dia agamanya beda. Buat yang terbaik. Kalau Anda pengusaha, jangan gelapkan pajak. Walaupun kantor pajak menyeluruhkan 2 buku. Kan banyak orang pajak yang mengajarkan dosa. Kau ikuti lagi. Kau mau digembalakan dia. Tapi nyanyinya apa? Tuhan adalah, aduh Tuhan penipu. Kau digembalakan, disarankan dengan gini supaya kau untung, dia mau. Janganlah. Kenapa kita nggak berani kayak Daniel? Merdeka sekali untuk dikendalikan Tuhan. Kenapa kita nggak seperti Yusuf? Kerja di rumah Potifar, rumah sangat sepi, nggak ada orang, itu kata kuncinya. Datang istri Potifar, ngajak berzina. Ada kesempatan berzina. Kalau mereka berzina, dijamin nggak ketahuan, nggak ada orang. Tapi dia merdeka sekali untuk tidak melakukannya. Banyak orang Kristen nggak korupsi. Nggak sombong, nggak mukul, nggak berzina. Bukan karena bertobat, karena belum ada kesempatan, karena menunjukkan belum merdeka. Satu kali ada kesempatan, tetap jangan pilih dosa Bapak Ibu. Karena itu Singapura negara miskin, nggak punya minyak, nggak punya perkebunan, nggak punya sawah, itu jauh lebih kaya dari kita. Karena mereka lebih tahu mengisi kemerdekaan. Orang Indonesia harus tahu mengisi kemerdekaan. Terutama diteladani orang percaya. Teladanlah di RT Anda.
Teladanlah di pekerjaan Anda, berfungsi garam dan terang. Itu wujud nyata sebagai kita adalah mencintai negeri. Kalau kita tinggikan Yesus, banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Maka wajar ibadah di apartemen Robinson ini, kalau Anda konsisten mengisi kemerdekaan, tiap minggu ditambah 1 jiwa 2 jiwa terus. Itu wajar. Pulanglah dari tempat ini, isilah kemerdekaan yang rohani, momentum kemerdekaan Indonesia dengan benar-benar merdeka. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Dan firman ini tertuju bukan kepada teman kami yang tidak hadir. Bukan kepada anggota keluarga kami yang tidak hadir, tapi pada diri kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan tidak terkecuali. Biarlah kebenaran ini tidak lalu begitu saja. Biarlah hidup kami bukan seperti tanah di pinggir jalan, tanah yang banyak semak belukar. Ketika benih ditaburkan hilang, ketika benih ditaburkan dihimpit masalah dan hilang. Baiklah kami menjadi tanah-tanah yang subur. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Jika dalam kehidupan kami sehari-hari gak ada keteladanan, yang ada batu sandungan, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Bukan kebetulan kami warga negara Indonesia. Dalam pertolongan Roh Kudus, ajar kami mencintai negeri ini, sehingga dimanapun orang percaya, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, jadi berkat bagi kerajaan Babel. Sama seperti Yusuf, jadi berkat bagi bangsa Mesir. Sama juga kami orang percaya, tolong kami jadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Dan tolong kami mengimplementasikan seumur hidup kami. Dan Engkau dimasyurkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.